Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, dialah yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Dengan sebab rahmat dari Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya sikapmu kasar, hatimu keras, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Ajak mereka musyawarah dalam urusan itu. Apabila engkau bertekad untuk mengerjakan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah. Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, pertanda kita bersyukur kepada Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, ceritakanlah. Dan dengan bersyukur, nikmat akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya engkau bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sehingga kalau sering mengucapkan alhamdulillah, maka Allah tambahkan nikmatnya kepada kita.
Dan jangan mengharap kesempurnaan. Di dunia ini enggak ada yang sempurna. Maunya ustadz tepat waktu. Tapi kadang-kadang apa? Terlambat. Ya begitulah dunia. Itulah namanya apa? Dunia. Enggak ada yang sempurna. Oleh karenanya imani takdir, bahwa segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Bab al-infaqu mimma yuhibbu wa minal jayyid. Bab mengenai infak dari hal-hal yang dicintai dan yang bagus. Kalau kita mau bantu orang, kalau kita mau kasih sama orang, yang bagus-bagus, yang baik-baik. Itu idealnya. Kalau nggak ada yang baik, ada jelek, sepeda udah nggak dipakai, itu. Daripada dibiarkan begitu saja, kita sedekahkan, walaupun jelek. Karena jelek bagi kita, mungkin karunia bagi yang menerima. Kalau yang bagus ya kasih yang bagus. Idealnya begitu. Tapi kalau enggak, jangan pula pisang mateng daripada dikasih tetangga malah dibuang. Ada enggak yang begitu? Keliru. Berikan sama orang. Cuman begini. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bebaskan diri kalian dari api neraka walaupun separuh kurma. Kurma satu dibelah, disedekahkan. Kalau memang itu adanya, enggak masalah. Jangan kok enggak dikasih orang, takut enggak mau, takut nanti ini. Jangan, mau sedekah tak. Kalau enggak mau, kasihkan sama yang mau. Selama sesuatu yang kita berikan adalah perkara yang manfaat. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas bertemu Nabi berumur 10 tahun, wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 20 tahun. Radhiyallahu anhu. Kana Abu Talha radhiyallahu anhu aktsar al-ansari bil Madinati malan min nakhlin. Adalah Abu Talha radhiyallahu anhu sahabat Ansor yang paling banyak hartanya berupa kebun kurma. Abu Talha. Siapa si Abu Talha? Abu Talha bapak tirinya Anas. Ibunya Anas namanya Ummu Sulaim. Ibunya Anas namanya Ummu Sulaim. Berarti punya anak juga namanya Sulaim, tapi bukan Sulam. Dan bisa jadi kecil Sulaim, gede Sulam. Kecil Umair, gede Umar. Isim tasghir. Ketika Anas masih kecil, diajari oleh Ummu Sulaim la ilaha illallah, la ilaha illallah, diajarin. Sehingga suaminya Malik, suaminya namanya Malik, marah. Kenapa kau murtadkan anakku? Kata Ummu Sulaim, aku tidak memurtadkannya, justru aku mengembalikannya ke dalam Islam. Berantem Ummu Sulaim dan Malik. Begitu berantem, pergi, kabur Malik. Ketika pergi, di tengah jalan bertemu musuh, kemudian terbunuh. Itu. Karena terbunuh, jadilah
Ummu Sulaim apa? Janda. Janda lagi. Jadilah dia janda. Dan Ummu Sulaim pinter. Orangnya pinter, cerdas. Sehingga banyak yang ngelamar. Tapi Ummu Sulaim menolaknya. Sampai ada orang yang tinggi, ganteng, putih, kaya, dermawan, biru matanya. Orang Arab kalau yang ganteng, ganteng sekali. Lalu ngelamar Ummu Sulaim. Kira-kira orang kaya, dermawan, ganteng, ngelamar. Terima apa tolak? Ummu Sulaim cerdas. Orang sepertimu wahai Abu Talhah tidak pantas ditolak lamarannya. Tapi sayang kamu kafir. Tapi sayang kamu kafir. Kaget itu Abu Talhah. Selama ini belum pernah dia ditolak wanita. Tiba-tiba dia ditolak. Tersentak. Wahai Ummu Sulaim, kau minta yang putih atau minta yang kuning? Artinya kamu mau minta perak atau minta emas? Tinggal bilang, kasih. Kata Ummu Sulaim, aku tidak minta yang putih, tidak minta yang kuning. Aku minta keislamanmu. Kalau kamu masuk Islam, itulah maharnya. Akhirnya Abu Talhah masuk Islam. Jadilah suaminya Ummu Sulaim. Jadilah bapaknya Anas. Bapak tirinya Anas. Dan dia orang kaya. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayruha. Dan diantara harta yang paling disukai oleh Abu Talhah adalah kebun Bayruha. Kebun kurma namanya Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Dan tempatnya itu ada di halaman masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sekarang jadi berhadapan dengan Raudhah. Betapa berkahnya itu tanah. Dipakai sholat jutaan, miliaran manusia. Diakumulasi. Kebun Bayruha itu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyib. Biasa Nabi SAW masuk ke kebun Bayruha itu, lalu minum airnya yang dingin, yang bagus. Jadi kebun itu biasa Nabi masuk, ada sumurnya, Nabi minum. Qala Anasun radhiyallahu anhu, kata Anas, falamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Surat apa? Ali Imran 92. Surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalu, kamu sekali-kali tidak akan sampai dan tidak akan mendapatkan albir, kebajikan. Yang artinya adalah sebuah kata yang menyeluruh tentang kebajikan. Kamu tidak akan dapat kebajikan yang sempurna, yaitu jalan yang menyampaikan kepada surga.
kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna yang mengantarkan ke surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dari harta kalian yang terbaik, yang paling istimewa. Hal itu karena berinfak dengan apa-apa yang baik lagi disayangi oleh jiwa merupakan tanda yang paling besar dari kelapangan jiwa dan sifatnya yang mulia. Punya jam tangan bagus, harga 3 miliar. Kemudian dia kasihkan sama orang. Dan dia paling dia cintai. Itu kebaikan yang sempurna. Kasih sayangnya dan kelembutannya dan juga merupakan tanda yang paling jelas tentang kecintaannya kepada Allah Azza wa Jal. Kalau berani kita infakkan yang paling kita cintai, berarti kita cinta kepada Allah yang kuat. Kalau seorang suami bisa memberikan kepada istrinya yang dia cintai, coba istri minta dibeliin rumah, kalau dia cinta, dibeliin apa enggak? Dibeliin. Kalau cinta. Ampe enggak punya duit, ngutang. Karena apa? Cinta. Nah kalau kita cinta kepada Allah, Allah minta, berikan. Itu bukti cinta. Nah, kita ngaku cinta tapi nggak mau berkorban, ngemeng doang. Gitu. Bukti cinta berikan, tenang insya Allah. Dan bahagia itu yang paling bahagia ketika seorang berbahagia dengan istrinya. Kebahagiaan yang paling bahagia, bahagia dengan istri. Bukan bahagia touring bareng-bareng sama temen. Oh seneng, enggak. Pulang sampai ke rumah, puyeng. Jadi kalau mau berbahagia, berbahagialah dengan istrimu. Dan juga merupakan tanda yang paling jelas tentang kecintaannya kepada Allah dan sikap mendahulukan Allah Azza wa Jalla atas kecintaan terhadap harta yang sangat dicintai oleh jiwa. Karena itu, barang siapa yang mendahulukan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla atas kecintaan terhadap dirinya sendiri, maka sungguhnya dia telah mencapai puncak kesempurnaan. Demikian pula bagi seorang yang menginfakkan hal-hal yang baik dan berbuat kebajikan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah Azza wa Jalla akan membuat baik kepadanya dan membimbingnya kepada perbuatan-perbuatan dan akhlak-akhlak yang tidak mungkin dapat diperoleh dengan selain kondisi seperti ini. Jadi kalau kita rela berkorban kepada Allah, jangankan cuma harta, nyawa juga kalau harus dikorbankan, korbankan. Maka orang seperti itu akan diberi oleh Allah keutamaan-keutamaan, akhlak-akhlak yang enggak bisa diraih kecuali dengan cara itu. Demikian juga barang siapa yang menunaikan infak dengan bentuk yang seperti ini, yakni pilih yang paling disukai, niscaya pelaksanaannya terhadap amalan-amalan soleh yang lainnya dan akhlak-akhlak yang mulia adalah lebih patut dan lebih baik dia lakukan. Kalau menginfakkan harta yang paling dicintainya saja dia berani, apalagi cuman bangun tahajud, apalagi cuman puasa Senin Kemis, yang enggak harus korban banyak. Sebab ada kalanya orang
tahajud rajin, Senin Kemis berani puasa, tapi pelitnya dengan harta luar biasa. Sehingga barometernya diantaranya kedermawanan. Di samping berinfak dengan hal-hal yang baik merupakan bentuk yang paling sempurna. Maka seberapapun seorang hamba berinfak, baik sedikit maupun banyak dari yang baik atau yang lainnya, fa innallaha bihi alim. Maka sungguhnya Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Kita infak sedikit, Allah tahu. Artinya Allah akan membalas. Infak banyak, Allah juga tahu dan Allah akan membalasnya. Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran kepada setiap orang yang berinfak sesuai dengan amalnya. Dan Allah Azza wa Jalla akan membalasnya di dunia dengan segera, yaitu memberikan gantinya. Dan juga dibalas di akhirat dengan kenikmatan yang tertunda. Dan itu hal yang nyata. Orang yang baik, insya Allah hidupnya bahagia. Orang yang dermawan, Allah ganti atas harta yang ia keluarkan. Semoga kita menjadi orang kaya yang dermawan. Tatkala turun ayat ini, Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bangkit Abu Talha radhiyallahu anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, innallaha ta'ala anzala 'alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan kepadamu ayat, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa inna habba mali ilayya bayruha. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha. Fa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dukhraha indallahi ta'ala. Sesungguhnya saksikan ya Rasulullah, harta itu sebagai sedekah karena Allah Ta'ala. Aku harapkan simpanannya, kebaikannya di sisi Allah Ta'ala. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Bagi-bagikan wahai Rasulullah sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepadamu. Bagi-bagi. Ini menunjukkan kalau kita mau sedekah perlu tanya sama orang alim. Ini saya punya duit nih, itu 15 triliun, gimana ya cara sedekahnya? Tanya sehingga manfaat. Ada orang kaya raya kalau tanya sama orang pelit, kasih dikit aja di orang miskin, kasih sedikit juga udah senang. Ketika dia bertanya sama orang yang dermawan, bangun pesantren, bangun masjid yang besar, buka pendaftaran warga sekitar gratis sekolahannya, bayar gurunya dengan gaji minimal UMR. Duit banyak buat apa? Ini orang yang ngerti akhirat. Gurunya digaji minimal UMR, santrinya sekolah gratis. Semoga kita jadi orang kaya yang dermawan. Itu namanya harta yang diinfakkan di jalan Allah. Abu Talha datang minta petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya menginfakkan harta ini? Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Bagi-bagikan ya Rasulullah sesuai dengan yang Allah Ta'ala pahamkan kepadamu. Faqala Rasulullah SAW, bakhin dzalika malun rabihun, dzalika malun rabbihun.
Wah, itu harta yang beruntung. Itu harta yang beruntung. Berkah sekali itu harta. Wa qad sami'tu ma qulta. Sungguh aku telah dengar apa yang kamu ucapkan. Sungguh aku telah dengar apa yang kamu ucapkan. Fa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Aku berpendapat agar kau bagi-bagikan kepada kerabat dekatmu. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hartamu yang berkah itu sebaiknya kamu bagi-bagikan kepada kerabat-kerabatmu. Ini menunjukkan prioritas kalau kita mau jadi orang yang dermawan, perhatikan keluarga dekat. Karena ini bisa lebih ikhlas. Kenapa bisa lebih ikhlas? Sebab kerabat dekat itu kalau dikasih jarang yang terima kasih. Nama kerabat dekat, ya emang udah kewajibannya dia harus ngasih sama saya. Gitu. Bahkan dicela, duit banyak kasih cuman segini. Itu namanya kerabat dekat. Beda kalau nyumbang ke pesantren wah, menyumbang ke ini, dikenal. Di orang dermawan, dipuji. Tapi kalau nyumbang sama kerabat dekat, seringkali kita dicela bahkan. Misalnya keluarga 9 orang, kita bagi-bagi misalnya, sejuta, 9 orang, duit ada 10 juta. Udah dikasih sejuta, tinggal sejuta dipegang, apa kata kerabat? Ini buat apa dibawa pulang udah, direbut lagi. Namanya juga kerabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar dibagi-bagikan kepada kerabatmu. Jangan antum jadi pahlawan di hadapan banyak orang, tetapi antum jadi pecundang di tengah keluarga. Baik-baik sama adikmu, sama kakakmu, sama pamanmu, sama bibimu. Perhatikan mereka. Dan ikhlas, kasih aja kasih. Jangan nampaknya membantu tetapi memanfaatkan. Nampaknya apa? Membantu tapi hakikatnya memanfaatkan. Itu om itu. Kalau mau duit kerja di rumah saya. Dia bantu ngasih pekerjaan, tapi pamannya kerja di rumahnya. Bahkan dia punya sekolahan di kota. Pamannya di kampung miskin, diajak. Pamannya suruh jadi tukang kebun di sekolahannya, disuruh jadi tukang nyapu, semuanya. Dengan gaji yang minim. Antum siapanya bos? Saya mamangnya. Mamangnya, iya. Ya Allah. Dikiranya orang kampung, wah dia dibantu nih pamannya. Padahal dimanfaatkan. Jangan, kalau kita bantu, bantu aja. Kalau kita bantu, dia membantu pekerjaan kita, alhamdulillah. Dia enggak, ada hak dibantu karena dia kerabat. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Jadi perhatikan kerabat kita, tolong mereka, bantu mereka. Sebelum kita mau jadi pahlawan di tengah umum. Kan ada orang begitu, bagi-bagi sama orang miskin.
Tapi istri sendiri, waduh, ngeluh. Jangan. Walaupun kadang-kadang istri sudah dibagi juga, tapi ngeluh juga. Itu udah biasa sifat perempuan. Ya. Dan kita juga jangan tertipu. Ini orang istrinya ngeluh nih berarti suaminya pelit. Enggak juga. Karena perempuan dikasih misalnya tiap bulan 30 juta. Kurang apa kurang? Aku itu yang di atas ya. Jadi sebanyak apapun perempuan dikasih pasti apa? Kurang. Maka Rasulullah SAW ada kalanya sama kerabat nggak dikasih. Datang tawanan perang banyak. Fatimah radhiyallahu anha tangannya melepuh karena menumbuk gandum. Ali radhiyallahu anhu menghitam pundaknya karena memanggul air. Ketika datang sama Nabi SAW minta pembantu, dikasih apa ditolak? Ditolak. Malah diajarin zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Bukan berarti Nabi pelit. Jadi emang ada tipe orang yang mengeluh, istri yang mengeluh. Ngomong di sana, ngomong di sini. Padahal suaminya sudah memberikan sesuai dengan kesanggupan. Nah, maka keluhan perempuan begitu ya maklumi aja. Memang perempuan jarang yang bersyukur. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata Nabi. Kenapa wanita banyak menjadi penghuni neraka? Tuksirnal la'nah wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat dan kalian banyak durhaka kepada suami. Ingat itu perempuan. Jadi kalian menjadi banyak penghuni neraka karena banyak melaknat dan banyak durhaka kepada suami. Sepanjang tahun suami berbuat baik, sekali dia berbuat salah, kebaikannya diingat apa dilupakan? Dilupakan. Udah nikah 15 tahun, sendal jepit aja belum pernah dibeliin. Ya Allah. Emang bener sendal jepit belum pernah dibelikan, tapi kan kayak refill dibelikan. Enggak usah nyebut merek kayak. Cuman begitu kadang perempuannya, jadi suami yang sabar ya. Yang dari suami yang sabar. Ntar kalau kita udah nggak ada, baru mereka itu. Kalah lagi kayak laku aja. Faqala Abu Talhah, maka Abu Talhah radhiyallahu anhu berkata, af'alu ya Rasulullah, aku akan lakukan wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talhah fi aqaribih, maka Abu Talhah pun membagi-bagikan kebun Bayruha kepada kerabat-kerabatnya, wa bani ammih, dan anak-anak pamannya. Kerabat-kerabatnya yakni adik, kakak, kemudian anak paman yaitu sepupu-sepupunya dibagi. Fadlul infaq min ahsani amwalil abdi wa ahabbuha ila nafsih. Hadis ini menunjukkan keutamaan infak dari harta yang paling baik, dari harta yang paling dicintai oleh dirinya. Itulah keutamaan infak. Mungkin kita nggak bisa tiap hari, ya minimal seumur hidup pernahlah sekali memberikan yang paling kita sukai. Yang kedua, sur'atus tijabatis sahabah li amrillah. Cepatnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam memenuhi perintah Allah. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum sangat cepat memenuhi perintah Allah. Begitu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Abu Talha dengar, langsung dipraktikkan, langsung diamalkan. Adzan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Begitu cepatnya para sahabat menjalankan perintah Allah dan kesungguhan mereka dalam meraih kedudukan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi dalam urusan kebaikan para sahabat itu berlomba-lomba. Maka kita juga disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba bagus-bagusan rumah, bagus-bagusan mobil. Bukan. Keren-kerenan motor. Bukan. La yanfa'u malun wala banun. Tidak ada gunanya harta, enggak ada gunanya anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari maksiat, selamat dari kecenderungan terhadap dunia. Itu yang bermanfaat. Enggak ada gunanya harta, enggak ada gunanya anak-anak. Kata siapa? Kata Allah. Nanti di hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Enggak ada gunanya harta, enggak ada gunanya anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Semoga Allah berikan kepada kita qalbun salim. Tafwidu ahlul ilmi wal fadli bitawzi'i wassarfi sadaqati fi wujuhil khair. Menyerahkan kepada orang alim, orang yang punya keutamaan dalam membagi-bagikan dan mengalokasikan sedekah di jalan-jalan kebaikan. Memang begitu harusnya. Kalau kita nggak tahu, ya minta tolong sama yang tahu. Jangan nggak tahu. Nah itu. Orang dikiranya baik. 17-an, sumbang dangdut. Wah, nyumbang gede. Nggak bener itu. Nyumbang organ tunggal, nyumbang apa. Dia pikir dengan begitu dia sudah mengorbankan hartanya dengan benar. Enggak benar. Justru nambahin dosa. Wallahu a'lam. Termasuk yang keliru. Termasuk yang keliru. Mengalokasikan dana misalnya buat bangun tempat nongkrong di pinggir-pinggir jalan sebagai tempat muda-mudi pada pacaran biar kayak di Eropa. Itu enggak benar. Jadi dibangun, jalanan dibangun, kemudian dibangun ada taman, ada tempat duduknya, ada apa. Saya kira ini tidak manfaat, kecuali untuk kesenangan, dan memacu atau memicu kemaksiatan. Ada yang suaminya kerja di negara kafir. Taman-taman itulah sebagai tempat pertemuan mereka. Orang pada berzina. Walaupun bukan zina yang sebenarnya. Pacaran. Karena ada tempat seperti itu. Ini saya kira keliru. Membelanjakan harta di tempat yang seperti itu. Maka harus tanya
tafwidu ahlul ilmi, serahkan kepada ulama. Ini ada dana nih, sebaiknya di mana nih mengalokasikannya. Niat baik harus dengan cara yang baik. Semata-mata niat yang baik tidak bisa merubah yang syirik jadi tauhid, yang bid'ah menjadi sunnah, yang mungkar menjadi ma'ruf. Enggak. Hanya karena niat enggak bisa. Tapi harus niatnya benar, caranya harus benar, sehingga tidak diterima ibadah kecuali dengan ikhlas dan ittiba. Jawazul intifa'i bil masjidi fil umuril amah allati tuhimmul muslimin. Bolehnya kita memanfaatkan masjid untuk perkara-perkara umum yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi masjid ada kalanya sebagai rumah sakit darurat misalnya. Boleh. Misalnya ada pasien dirawat di dalam masjid. Berdasarkan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Mu'ad. Ketika terluka dirawat di masjid. Al-haddu ala fi'lil khairi bis-sana'i ala fa'ilihi wa syukrihim. Al-haddu ala fi'lil khair bis-sana'i ala fa'ilihi wa syukrihim. Menganjurkan orang untuk mengerjakan kebaikan dengan cara menyanjung pelakunya dan berterima kasih kepada mereka. Ketika ada orang yang berbuat baik, jangan orang kaya nih kasih sumbangan besar misalnya. Oh, biasa namanya juga orang kaya, itu mah nggak seberapa buat dia. Jangan begitu. Jangan begitu. Kalau ada orang berbuat baik, kita kasih dorongan, kita kasih motivasi. Bahun malun, bah malun robihun, bah malun rob. Nabi memuji, wah harta yang berkah nih, harta yang berkah. Jadi yang nyumbang itu senang. Jangan dikecilkan, udah dia nggak nyumbang. Ngelihat orang nyumbang, itu mah nggak seberapa, duit dia banyak. Ini munafik. Itu. Orang munafik. Ada orang yang sedekah sedikit dihina, Allah nggak butuh yang sedikit. Ada orang yang sedekah banyak, ria, sedekah aja pamer banyak-banyakan. Sementara dia sendiri nggak nyumbang apa-apa, cuman komen saja. Maka perhatikan, kalau ada orang berbuat baik di komen miring, ini orang ini apa amalnya dia? Coba perhatikan ciri-ciri munafik. Kalau ada orang berbuat baik dikomentari yang jelek, perhatikanlah kamu modal apa? Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan agar kita berbuat baik dengan memuji orang yang melakukannya dan berterima kasih kepadanya. Wa idharus sururi wal ijabi bisani'ihim, menampakkan kesenangan dan ketakjuban dengan perbuatannya, dengan perbuatan mereka. Waduh hebat, bapak kaya berani. Begitu, dikasih kesenangan. Aulan nasi bil ihsani ilaihim dzawul arham wa ulul qurbi. Manusia yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan kita adalah orang-orang yang masih ada hubungan rahim dan kerabat yang dekat. Jawazu dukhulil basatin lil istidlali bidhilliha wasyurbi min ma'iha wa bikhasah idza kana ashabuha yasurruna bidzalik. Bolehnya kita masuk ke kebun untuk bernaung di bawah naungannya
untuk minum dengan air yang ada di sumurnya, khususnya apabila pemilik kebun itu senang dengan hal itu. Abu Talhah punya kebunnya di depan masjid Nabi. Nabi SAW masuk aja ke kebun itu, minum airnya boleh, masuk kebun orang untuk minum. Kalau pemiliknya ridho, senang. Tapi kalau kebun itu dipagar, kemudian antum meloncat, kebun rambutan nih, nah itu. Jangan, kalau udah dipagar nggak boleh. Fil hadisi fadilatu li Abi Talha. Di dalam hadis ini ada keutamaan Abu Talha. Lianna al-ayata tadammunathu al-hathu 'ala al-infaqi fil mahbub. Karena di dalam ayat ini mencakup anjuran untuk berinfak dengan barang yang dicintai. Fataraqqiya Abu Talha ila infaqi ahabbi amwalih. Maka Abu Talha pun melaksanakan dengan menginfakkan harta yang paling dicintainya. Fasawwaba Rasulullah SAW ra'yihi biqaulihi bah dzalika malun rabih. Dan Rasul SAW membenarkannya dengan ucapannya, wah, harta yang beruntung. Ma yuqaddimuhu al-'abdu baina yadayhi 'inda maulahu wa yaddakhiruhu liyawmi la yanfa'u fihi malun wala banun. Apa saja yang telah dikedepankan oleh seorang hamba, maksudnya diinfakkan, maka ia berada di sisi pelindungnya, yaitu Allah Ta'ala. Harta apa saja yang kita infakkan, di mana itu hartanya? Ada di sisi Allah. Allah menyimpannya untuk suatu hari yang tidak berguna di dalamnya harta dan tidak pula anak-anak. Wa huwal malur rabihu wa tijaratul lati lan tabur. Itulah harta yang beruntung, perdagangan yang tidak akan rugi. Orang pada bingung mau nyimpen duit di mana. Di bank inflasi. Di rumah takut dicuri. Buat bisnis sama teman boro-boro untung, modal aja habis. Bagaimana cara kita menggunakan modal agar kita menjadi orang yang berdagang yang enggak pernah rugi? Infakkan di jalan Allah. Itulah perdagangan yang tidak akan rugi. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada di sisimu akan hilang, habis. Apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Surat An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka utamakanlah kenikmatan yang lestari. Utamakanlah kenikmatan yang kekal. Di atas kenikmatan yang fana. Jadi dunia ini kenikmatan yang fana. Sesungguhnya ma indakum, apa yang ada di sisimu, meskipun berjumlah banyak sekali, pasti akan lenyap dan hilang. Nabung sampai 98 miliar. Tapi dari duit yang haram, belum dia nikmati, tangkap KPK, disita semua, lenyap.
Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal dengan keabadian Allah tetapkan baginya, tidak hilang dan tidak sirna. Maka bukanlah insan yang cerdik orang yang lebih mengedepankan barang yang sirna lagi bernilai rendah di atas kenikmatan yang lestari dan bernilai tinggi. Bukan orang pinter lebih mengutamakan dunia yang fana mengabaikan akhirat. Seperti kita lebih mengutamakan duduk di rumah main HP daripada duduk di masjid mendengarkan qala Allah qala Rasul. Itu orang bodoh. Itu. Atau mungkin lebih baik di rumah menggibah daripada dengerin pengajian. Ini bukan orang yang cerdas, ini orang-orang bodoh, tertipu dengan hawa nafsunya. Pengertian ini senada dengan kandungan firman Allah Ta'ala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir lebih mengutamakan kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya, kita lebih mengutamakan dunia, atau mungkin bahkan bangga. Kalau bisa meninggalkan kebaikan, merasa bangga. Meninggalkan kebaikan, merasa bangga. Wa ma indallahi khairun lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Padanya pada ayat ini terdapat himbauan dan anjuran untuk bersifat zuhud di dunia, terutama sifat zuhud yang sudah semestinya ditempuh, yaitu zuhud dari perkara-perkara yang akan menjadikan bahaya pada seorang hamba. Zuhud dari yang haram hukumnya wajib, karena zuhud itu bertingkat-tingkat. Wajib bagi kita zuhud, artinya menjauhi yang haram, jauhi ghibah, jauhi ghibah. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Teman sukses kepanasan, dicari-cari kesalahan untuk jadi bahan gibahan. Semoga Allah melindungi kita. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi zuhud dari perkara-perkara yang akan menjadikan seorang hamba sibuk dengan hamba. Hamba sibuk dengan hamba, sibuk dengan orang lain. Sehingga melupakan hal-hal yang diwajibkan Allah atas dirinya dan mendahulukannya atas hak Allah. Sesungguhnya zuhud ini yang mestinya ada. Di antara faktor pendorong untuk berzuhud adalah hendaknya seorang hamba membandingkan kenikmatan-kenikmatan dunia dan godaan-godaan syahwatnya dengan kebaikan-kebaikan akhirat. Enggak ada apa-apanya nikmat dunia. Dengan itu dia akan menjumpai perbedaan dan jenjang yang berpotensi mengajaknya untuk lebih mengutamakan perkara yang paling luhur dari dua perkara itu. Kalau kita merenungkan, dunia fana, akhirat abadi.
maka dia akan lebih memilih akhirat. Seandainya diumpamakan dunia ini adalah gelas emas, tetapi fana, sedangkan akhirat gelas kaca, tetapi kekal. Harusnya memilih gelas kaca, walaupun kaca tapi kekal, daripada emas tapi fana. Lalu bagaimana kalau dunia sekedar gelas kaca, sementara akhirat emas yang kekal? Tentu harusnya lebih memilih akhirat. Itu teorinya. Itu. Prakteknya, Wallahu a'lam. Semoga kita bisa mengamalkan teori yang telah kita pelajari. Tetapi bukanlah termasuk zuhud yang terpuji, yaitu dengan mengasingkan diri untuk beribadah saja dengan ibadah qasirah, ibadah yang hanya bermanfaat buat diri sendiri, seperti salat, puasa, zikir dan lainnya. Bahkan seorang hamba tidak disebut zuhud dengan cara yang benar sampai dia mengerjakan perintah-perintah agama yang mampu dia kerjakan zahir dan batin. Dakwah kepada Allah dan kepada agamanya melalui ucapan dan tindakan. Zuhud yang sebenarnya ialah merasa tidak butuh kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi agama dan dunia. Zuhud yang sebenarnya adalah merasa tidak butuh dengan apa-apa yang enggak ada manfaatnya, agama maupun dunia. Dan beranimo serta berusaha berbuat yang manfaat. Inilah pelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.